Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan seorang sahabat Nabi diseret ayahnya sendiri, dirantai, dipenjara, dan dicegah hijrah. Lalu pada suatu hari ia lolos, datang terhuyung-huyung ke hadapan Rasulullah di saat sebuah perjanjian baru saja ditandatangani. Ia berteriak, "Wahai kaum muslimin, apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik, padahal aku sudah beriman?" Semua sahabat terdiam. Sayyidina Umar bin Khattab menggenggam pedangnya. Hati mereka hancur. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kita tidak mengkhianati perjanjian." Dan sahabat itu dikembalikan. Ia tidak murtad. Ia tidak lari ke Madinah. Ia justru membangun tekanan yang membuat Quraisy sendiri menyerah. Dan tahukah Anda, ia wafat bukan di medan perang, tetapi dalam wabah besar yang merenggut nyawa para sahabat mulia. Inilah kisah Abu Jandal bin Suhail, sahabat yang diuji sebelum hijrah dan dimuliakan setelah kesabaran. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Abu Jandal bin Suhail bin Amr al-Amiri adalah salah seorang sahabat muhajirin yang keislamannya datang sangat awal di Mekah. Beliau berasal dari Bani Amir bin Lu'ay, salah satu kabilah besar Quraisy. Nasab ini dicatat oleh Ibnu Abdil Bar dalam Al-Isti'ab. Ayahnya Suhail bin Amr adalah tokoh penting Quraisy, dikenal sebagai orator ulung dan negosiator cerdas. Posisi sosial ini justru menjadi sebab beratnya ujian yang menimpa Abu Jandal ketika beliau menerima Islam. Keislamannya tidak disambut dengan dialog atau peringatan, tetapi dengan penindasan langsung. Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra menyebutkan bahwa Suhail bin Amr memenjarakan anaknya sendiri dan merantainya dengan besi. Abu Jandal dikurung agar tidak bisa keluar rumah, tidak bisa menemui Rasulullah, dan tidak bisa hijrah bersama kaum muslimin ke Madinah. Ini menjadikan Abu Jandal termasuk kelompok sahabat yang tertahan di Mekah, bukan karena lemahnya iman, tetapi karena kekuatan penindasan. Pada fase ini, Abu Jandal bukan satu-satunya. Banyak muslim lemah mengalami nasib serupa. Namun, kasus Abu Jandal memiliki tekanan berlapis. Beliau disiksa bukan oleh orang asing, melainkan oleh ayahnya sendiri, tokoh Quraisy yang disegani. Dalam standar masyarakat Arab saat itu, tindakan ini bukan hanya penindasan fisik, tetapi juga pemutusan total perlindungan sosial. Riwayat-riwayat yang ada tidak menyebutkan bahwa Abu Jandal pernah ragu atau mundur dari Islam pada fase ini. Justru sebaliknya, beliau tetap teguh meski terisolasi. Karena itu, para ulama sirah memasukkannya ke dalam daftar sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, meski beliau belum sempat hijrah. Keadaan ini berlangsung hingga peristiwa besar yang kelak mengubah jalannya sejarah hidup Abu Jandal dan menjadi salah satu momen paling berat bagi Rasulullah dalam menjaga amanah perjanjian. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah berangkat bersama para sahabat menuju Mekah dengan niat melaksanakan umroh. Rombongan ini tertahan di Hudaybiyah setelah Quraisy menghalangi mereka masuk ke kota. Negosiasi panjang pun terjadi antara Rasulullah dan perwakilan Quraisy. Quraisy mengutus Suhail bin Amr sebagai juru runding. Ketika Rasulullah melihat Suhail datang, beliau bersabda bahwa urusan ini akan dipermudah karena Quraisy mengirim orang yang terbiasa berdamai. Perundingan berlangsung serius dan menghasilkan kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah, sebagaimana diriwayatkan secara luas dalam hadis-hadis sahih
di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari. Salah satu poin perjanjian tersebut adalah bahwa siapapun dari Quraisy yang datang kepada Rasulullah tanpa izin walinya, meskipun telah masuk Islam, maka ia harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Saat naskah perjanjian sedang ditulis dan kesepakatan poin-poinnya telah disetujui, tiba-tiba suasana Hudaybiyah berubah. Dari arah Mekah, seorang laki-laki muncul dengan langkah tertatih. Kakinya terbelenggu besi, rantai masih menggantung di tubuhnya. Ia berhasil meloloskan diri dari tahanan. Ia adalah Abu Jandal bin Suhail. Para sahabat terkejut. Mereka mengenal wajah itu. Beliau adalah Muslim yang tertindas di Mekah. Beliau datang dalam kondisi lemah, penuh luka, namun imannya tetap tegak. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, beliau menjatuhkan diri di tengah kaum muslimin. Melihat anaknya muncul, Suhail bin Amr langsung bangkit. Ia menampar Abu Jandal dan menarik kerah bajunya dengan kasar. Dengan nada keras Suhail berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, perjanjian antara kami dan engkau telah ditetapkan sebelum orang ini datang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tenang, "Engkau benar." Jawaban ini bukan karena ridho terhadap kezaliman, tetapi karena komitmen terhadap perjanjian yang telah disepakati. Abu Jandal tidak mampu menahan dirinya. Beliau berteriak di hadapan kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik, padahal aku telah datang sebagai seorang muslim? Mereka akan menyiksa aku dan memaksaku meninggalkan agamaku." Teriakan ini mengguncang hati para sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekat dan berdialog dengan Abu Jandal, namun tetap tidak bertindak di luar perintah Rasulullah. Kesedihan tampak jelas di wajah kaum muslimin. Ini adalah ujian besar, bukan hanya bagi Abu Jandal, tetapi bagi seluruh kaum beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Abu Jandal dan bersabda kepadanya dengan kalimat yang diriwayatkan oleh Ibnul Atsir dalam Asadul Ghabah. "Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan berharaplah pahala. Sesungguhnya Allah akan menjadikan bagimu dan bagi orang-orang lemah sepertimu jalan keluar dan kelapangan. Kami telah mengadakan perjanjian dengan kaum ini, dan kami tidak akan mengkhianatinya." Dengan berat hati, Rasulullah menyerahkan Abu Jandal kembali kepada Quraisy. Abu Jandal pun dibawa pergi dalam keadaan terikat. Sementara kaum muslimin menyaksikan peristiwa itu tanpa mampu berbuat apa-apa, kecuali taat kepada keputusan Nabi. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling berat dalam perjanjian Hudaybiyah dan menunjukkan dengan jelas bagaimana Rasulullah menegakkan amanah, bahkan ketika amanah itu terasa sangat menyakitkan bagi kaum muslimin. Setelah dikembalikan ke Mekah pasca perjanjian Hudaybiyah, Abu Jandal kembali berada di bawah tekanan Quraisy. Riwayat menyebutkan bahwa penindasan terhadap kaum muslimin yang tertahan di Mekah tidak berhenti. Perjanjian justru dimanfaatkan Quraisy untuk menekan mereka, karena kaum muslimin tidak bisa secara langsung memberi perlindungan. Dalam kondisi inilah, sejumlah sahabat yang tertahan mulai mencari jalan keluar. Salah seorang di antara mereka adalah Abu Bashir radhiyallahu anhu, seorang muslim yang juga berhasil meloloskan diri dari Mekah. Abu Bashir tidak menuju Madinah karena beliau mengetahui bahwa Rasulullah terikat perjanjian dan akan mengembalikannya kepada Quraisy. Beliau memilih keluar dari Mekah dan menetap di daerah pesisir di jalur perdagangan Quraisy menuju Syam. Langkah Abu Bashir ini menjadi titik kumpul bagi kaum muslimin yang tertindas. Satu demi satu mereka meloloskan diri dari Mekah dan bergabung dengannya. Abu Jandal termasuk di antara orang-orang yang berhasil keluar dan menyusul Abu Bashir. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnul Atsir dalam Ashadul Ghabah dan juga oleh para penulis sirah lainnya dengan jalur yang saling menguatkan. Abu Jandal tidak datang sendirian.
Bersamanya ada puluhan kaum muslimin yang mengalami penindasan serupa. Mereka semua sengaja tidak menuju Madinah, bukan karena enggan taat kepada Rasulullah, tetapi karena takut dikembalikan lagi kepada Quraisy akibat poin perjanjian yang masih berlaku. Kelompok ini kemudian menetap di sebuah tempat di luar kekuasaan Quraisy dan juga di luar wilayah Madinah. Jumlah mereka terus bertambah hingga mencapai ratusan orang. Mereka berasal dari berbagai kabilah Arab yang telah memeluk Islam atau bersimpati kepada kaum muslimin, di antaranya Ghifar, Aslam, dan Juhainah. Keberadaan mereka mulai mengganggu stabilitas ekonomi Quraisy. Jalur dagang Mekah menuju Syam melewati wilayah tempat mereka menetap. Setiap kafilah Quraisy yang melintas menjadi sasaran. Mereka menghadang kafilah, merebut harta dagang, dan melumpuhkan kekuatan ekonomi Mekah. Riwayat menyebutkan bahwa Quraisy benar-benar terdesak oleh tindakan kelompok ini. Yang perlu dicatat, kelompok Abu Jandal dan Abul Bashir tidak berada di bawah komando langsung Rasulullah dan tidak bertindak atas perintah beliau. Mereka bergerak sebagai kaum tertindas yang mencari keselamatan dan mempertahankan diri dari kezaliman yang terus menimpa mereka. Tekanan ekonomi yang terus-menerus akhirnya membuat Quraisy tidak sanggup menanggung dampaknya. Jalur dagang mereka terganggu dan rasa aman mereka hilang. Keadaan ini menjadi beban besar bagi para pemimpin Mekah. Pada titik inilah Quraisy mengambil langkah yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Gangguan terhadap jalur dagang Quraisy semakin berat. Kafilah-kafilah mereka tidak lagi merasa aman keluar dari Mekah. Harta hilang, perjalanan terancam, dan tekanan ekonomi menjadi nyata. Upaya kekuatan tidak menyelesaikan masalah, karena kelompok Abu Jandal dan Abul Bashir tidak berada di bawah kekuasaan langsung siapapun yang bisa dipaksa tunduk. Dalam kondisi terdesak inilah, Quraisy akhirnya mengambil keputusan yang berbalik dari sikap mereka sendiri sebelumnya. Mereka mengirim surat resmi kepada Rasulullah di Madinah. Isi surat itu meminta agar Rasulullah memanggil Abu Jandal, Abul Bashir, dan orang-orang yang bersama mereka untuk datang dan menetap di Madinah. Dengan kata lain, Quraisy sendiri meminta agar poin perjanjian Hudaybiyah yang sebelumnya mereka tuntut dihapuskan. Permintaan ini diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah dan sejarah sahabat, di antaranya oleh Ibnul Atsir dalam As-Sadul Ghabah. Riwayat-riwayat ini saling menguatkan dan diterima oleh para ulama sirah. Rasulullah menerima surat tersebut. Beliau tidak menunda-nunda, tanpa nada dendam dan tanpa memperpanjang konflik. Beliau menulis surat balasan kepada Abu Jandal dan Abul Bashir. Dalam surat itu, Rasulullah memerintahkan mereka untuk datang ke Madinah dan bergabung bersama kaum muslimin. Beliau juga meminta agar mereka menghentikan gangguan terhadap kafilah Quraisy. Perintah ini menunjukkan dua hal yang konsisten dalam sikap Rasulullah. Pertama, komitmen terhadap perjanjian selama perjanjian itu berlaku. Kedua, kesiapan untuk menerima kaum muslimin begitu penghalang hukum telah diangkat oleh pihak Quraisy sendiri. Surat Rasulullah itu dikirim kepada kelompok Abu Jandal dan Abul Bashir. Isinya jelas, singkat dan tegas. Tidak ada perintah untuk menunda, tidak ada pengecualian, dan mereka diminta datang sebagai kaum muslimin yang bebas, bukan sebagai tawanan atau pihak yang terikat perjanjian lagi. Pada saat surat itu sampai, situasi di tempat Abu Jandal dan Abul Bashir tidak dalam keadaan biasa. Abul Bashir radhiyallahu anhu sedang berada dalam kondisi sakit keras. Riwayat menyebutkan bahwa penyakitnya telah melemahkan tubuhnya dan membuatnya tidak mampu lagi bergerak seperti sebelumnya. Meski demikian, ketika surat Rasulullah dibacakan kepadanya, Abul Bashir meminta agar surat itu diletakkan di tangannya. Beliau menggenggam surat Rasulullah tersebut. Dalam keadaan demikian, Abul Bashir wafat. Beliau meninggal sebelum sempat berangkat ke Madinah, dalam keadaan memegang perintah Nabi. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Ibnul Atsir dalam As-Sadul Ghabah dan disebutkan pula oleh para penulis sirah dengan jalur yang saling menguatkan.
Abu Jandal yang berada di sisinya menangani pemakaman Abul Basir. Tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan adanya upacara khusus atau perkataan tertentu pada saat pemakaman. Yang pasti, Abul Basir wafat sebagai seorang muslim yang taat dan tidak pernah tercatat kembali kepada kekufuran atau pembangkangan. Setelah wafatnya Abul Basir, kepemimpinan kelompok itu tidak dilanjutkan. Perintah Rasulullah tetap berlaku. Abu Jandal dan kaum muslimin yang bersamanya bersiap meninggalkan tempat tersebut. Mereka tidak menunda lagi karena penghalang perjanjian telah dicabut oleh Quraisy sendiri dan perintah Nabi sudah jelas. Abu Jandal kemudian berangkat menuju Madinah bersama kaum muslimin yang sebelumnya tertahan. Keberangkatan ini menandai berakhirnya fase keterasingan dan tekanan yang panjang bagi Abu Jandal sejak masa Mekah. Beliau akhirnya dapat bergabung secara resmi dengan Rasulullah dan kaum muhajirin. Riwayat-riwayat yang ada tidak menyebutkan adanya penolakan, konflik, atau ujian baru dalam perjalanan ini. Keberangkatan Abu Jandal menuju Madinah berlangsung sebagai bentuk ketaatan penuh terhadap perintah Rasulullah SAW. Setelah tiba di Madinah, Abu Jandal bin Suhail bergabung sepenuhnya dengan kaum muslimin. Tidak ada lagi ikatan perjanjian yang menghalanginya. Tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan bahwa beliau mengalami penahanan atau pengembalian kembali setelah itu. Sejak fase itu, Abu Jandal hidup sebagai bagian dari masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Riwayat-riwayat sejarah tidak mencatat detail aktivitas Abu Jandal di Madinah. Hal ini bukan karena kedudukannya rendah, tetapi karena beliau tidak terlibat dalam peristiwa-peristiwa kontroversial atau konflik yang menonjol. Para ulama sirah mencatatnya sebagai sahabat yang lurus, tidak dikenal dengan penyimpangan dan tidak pula dengan perselisihan. Ayahnya Suhail bin Amr masuk Islam pada peristiwa Fatu Makkah. Sejak saat itu, hubungan antara Abu Jandal dan ayahnya berubah. Namun, tidak ada riwayat sahih yang meriwayatkan dialog khusus atau peristiwa tertentu antara keduanya setelah masuk Islamnya Suhail. Karena itu, detail-detail semacam ini tidak disebutkan oleh para ahli hadis dan sejarah yang ketat dalam sanad. Abu Jandal hidup di Madinah sebagai seorang muhajir yang telah melalui ujian berat sebelum hijrah. Beliau dikenal sebagai sahabat yang telah lama bersabar atas penindasan dan tidak tercatat pernah menuntut balasan atau keistimewaan atas ujian yang beliau alami di masa lalu. Dalam riwayat-riwayat sahih, Abu Jandal tidak disebutkan sebagai perawi hadis yang banyak meriwayatkan. Beliau juga tidak dikenal sebagai pemimpin pasukan besar atau tokoh politik. Kehidupannya setelah bergabung di Madinah berjalan dalam koridor ketaatan umum kepada Rasulullah tanpa catatan penyimpangan. Ketiadaan riwayat detail dalam fase ini justru menunjukkan satu hal penting. Abu Jandal menjalani hidupnya sebagai sahabat yang istiqomah tanpa peristiwa yang memerlukan koreksi atau penjelasan khusus dalam kitab-kitab sirah dan rijal. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Jandal bin Suhail tetap berada dalam barisan kaum muslimin. Tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan bahwa beliau terlibat fitnah, pembangkangan atau perselisihan politik pada masa Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu maupun pada awal pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar, kaum muslimin melakukan ekspansi ke wilayah Syam. Banyak sahabat yang ikut menetap atau berpindah ke wilayah tersebut, baik sebagai penduduk, tentara, maupun bagian dari masyarakat muslim yang baru terbentuk. Abu Jandal termasuk sahabat yang berada di wilayah Syam pada masa itu. Pada tahun 18 Hijriah, wilayah Syam dilanda wabah besar yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Ta'un Amwas. Wabah ini mewafatkan banyak sahabat mulia, di antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, dan sejumlah sahabat lainnya. Abu Jandal bin Suhail termasuk di antara sahabat yang terjangkit wabah tersebut
dan wafat karenanya. Riwayat tentang wafatnya Abu Jandal pada peristiwa Ta'un Amwas disebutkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak dan diterima oleh para ulama sejarah sebagai keterangan wafat yang kuat. Dengan wafatnya Abu Jandal pada tahun 18 Hijriah, jelas bahwa beliau meninggal pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau wafat bukan dalam keadaan peperangan, tetapi dalam keadaan tertimpa musibah yang oleh Rasulullah disebut sebagai rahmat dan syahadah bagi kaum muslimin yang bersabar. Kehidupan Abu Jandal bin Suhail radhiyallahu anhu mencerminkan perjalanan seorang sahabat yang diuji sejak awal keislamannya, ditekan, dipenjara, dikembalikan kepada kaum musyrikin, namun tetap teguh hingga akhir hayatnya. Tidak ada riwayat sahih yang mencatat penyimpangan atau perubahan sikap darinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.